Halo my loves, this is General Reading. Kembali lagi bersama aku, my name is Maha. Jadi ini adalah the only love reading that you need. Jadi ini adalah pesan cinta yang perlu kamu ketahui untuk dirimu. This is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. And untuk disclaimer lainnya kamu tinggal cek aja di bawah. Focus on yourself, fokus ke diri kamu sendiri. Jika masih mikirin tentang seseorang, bye, hempaskan dulu si orangnya di dalam pikiranmu. Karena ini untuk ngelihat energi kamu, melihat ke depannya seperti apa. Jadi ini adalah pembacaan secara kolektif. Bijaklah dalam menelaah informasi yang kuberikan. Kalau ngomongin soal zodiak, cek Summary of Venus dan Vedic Rising. And then aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ultimate love reading for the people who watch this video. What they need to know about their love life. They need to know about their love life. Okay, Chariot. Ada the Emperor. And then the Sun. It's so strong. Energinya strong banget untuk di percintaan. Ini ada 3 kartu and then semuanya adalah major arcana. Jadi kalau aku lihat semesta ini ngasih petunjuk soal cinta cukup jor-joran ke kamu sebenarnya dari kemarin. Jangan diabaikan. Karena banyak message. Pertama gini, di sini ada energi Leo, ada energi Aries, ada energi Cancer, ada energi Taurus. Aku ngelihatnya juga ada energi Sagittarius. Very strong di fire energi ya. Cek Summarizing Venus dan Vedic Rising. Ini bisa jadi energi kamu, bisa juga energi seorang yang hadir dalam hidupmu. Gitu. Jadi ini kalau aku lihat secara mental mungkin sudah mulai bisa balance antara kehidupan percintaan sama personal atau sama spirituality. Jadi kalau aku lihat progres untuk kamu berada di dalam titik kebahagiaan atau titik yang balance, titik yang seimbang dalam hidup kamu itu sudah tercapai gitu kalau aku lihat. Jadi saat manusia sudah bisa balance hubungan ke atas, hubungan ke Tuhan sama hubungan duniawinya, dia akan bisa memahami gitu, apa yang pas buat aku, apa yang bikin aku bahagia, apa yang bikin aku senang, apa yang patut aku gapai, apa patut aku usahakan gitu. Jadi saat kamu wasting your energy, kamu curahkan atau kamu effort untuk sesuatu yang baik untuk dirimu. Jadi bukan effort yang cuma buang-buang waktu doang. Nah, pertama energi desain itu adalah konsep happiness. So kalau ngomongin soal percintaan, yang datang ke dalam hidup kamu adalah simple happy. Ini energi positif. You met someone yang energinya positif banget gitu ibaratkan. Jadi pertama ini mungkin akan menginspirasi satu sama lain hubungannya. Jadi ini pertemuan dengan seseorang yang energi atau energinya itu sangat vibrant ya. Kalau misalnya warna tuh kayak warna kuning, warna orange, warna putih gitu. Light sekali gitu, energinya juga ringan, mudah sekali untuk bahagia gitu. Jadi you dealing with someone yang optimismenya luar biasa. Nah, ini juga akhirnya berdampak sama dirimu sendiri. Jadi hal-hal yang kamu anggap sulit jadi mudah gitu. Karena positif, pikirannya di positif, lebih damai lagi. And then dari energi the sun, ini hubungan yang gak berat di awal gitu kalau aku lihat. Jadi pertama ini untuk kalian yang sudah punya pasangan, kamu akan bisa balance sama pasangan kamu, akan lebih bisa seimbang, perannya akan bisa sejalan lah gitu. Jadi dia dapat perannya, kamu dapat perannya, dan saling bisa membantu satu sama lain. Untuk kalian yang single, ini pertemuan dengan seseorang yang punya tujuan hidup, sudah kuat secara mental atau sudah kuat secara tujuan. Kamu bagikan bonus untuk dia, dan vice versa.
kamu udah fokus nih sama balancing kehidupan kamu, fokus sama pekerjaan, fokus sama karir, fokus untuk updatein diri, dia hadir itu kayak bonus. Ibaratkan ada nggak ada dia, you're fine gitu. Cuman karena dia ada, yang jadi hidupnya lebih bahagia lagi, lebih positif lagi. Ini kesadaran akan hal-hal yang important lebih lagi ya, gitu. Hal-hal yang penting lebih lagi. Jadi ini banyak banget progres-progres yang lebih ke arah baik dalam kehidupan percintaan. Hidupmu lagi lebih berstruktur lagi, lebih stabil lagi kalau aku lihat. Ini mungkin ada perbedaan usia atau berbeda kalian, but ini bukan hubungan yang childish gitu. Walaupun banyak happiness, banyak hal-hal receh yang bikin kamu ketawa gitu. Tapi bukan hubungan yang childish, hubungan yang berstruktur ke arah tujuan yang sama gitu. Nah, di sini kalau aku lihat dari energi The Emperor itu kan menunjukkan kestabilan, maturity gitu. Ini ngomongin kekokohan, ini juga ngomongin soal protection gitu. Jadi ini hubungan antar proteksi juga. Pertama, untuk kalian yang maskulin, you're dealing with someone yang successful di karir. Dia sangat balance di karirnya, dia kemungkinan dia bisa usaha sendiri, bisa berdiri sendiri. Yang aku bilang, kamu hadir dalam hidupnya dia bukan karena dia ngemis, tapi karena kamu bagaikan bonus aja. Dia udah survive dalam kehidupannya sendiri. Untuk kalian yang feminine, kamu fokusnya kebahagiaan diri sendiri, upgrading diri kamu sendiri, and then you focus on your career, you focus on your financial situation. Kamu berprogres lah dalam diri sendiri. Akhirnya ada yang masuk ke dalam hidup kamu bagaikan bonus juga gitu. Dan dia adalah seseorang yang mengayomi, melindungi gitu. Dan kalau aku lihat ini kayak konsep power couple gitu. Jadi couple yang dari elemen berbeda, dari segi energi berbeda, dari segi mungkin secara kebiasaan, secara latar belakang berbeda, but saat ketemu itu komplement satu sama lain, memenuhi satu sama lain gitu. Jadi aku lihat equality di sini. Kalau kamu lihat dari energi sun, dia punya walaupun ada warnanya berbeda gitu di sini. Ini mungkin gambaran seperti kayak secara energi berbeda atau keinginan dan kemampuan berbeda gitu, atau dari watak dan sifat punya perbedaan. Tapi equal gitu, sama-sama ngelihat ke titik yang sama, ke tujuan yang sama dan dapat yang sama gitu. Jadi you both get love what you deserve. So aku bakalan lihat the bottom of the deck. Ada the page of swords. Ini saran dari aku adalah menambah knowledge. Itu akan sangat ngebantu. When you fokus untuk nambahin ilmu ke diri sendiri, itu bukan buat karir doang gitu. Kamu akan bisa memilih sosok orang yang tepat. Jadi gini, kayak aku sering bilang deh. Jadi kayak pepatah yang mengatakan ada burung hinggap di ranting pohon itu bukan karena percaya ranting pohonnya itu nggak akan jatuh, nggak akan runtuh gitu, nggak akan patah, tapi karena kemampuan dirinya sendiri untuk terbang. Jadi kayak manusia, kayak dirimu juga seperti itu, kemampuan diri ditambahin. Jadi saat kita hadir dalam kehidupan seseorang, kita nggak akan bergantung ke orang ini, tidak akan bikin sesuatu yang salah atau bikin mistake lah gitu. Jadi kita punya rasa percaya diri yang kuat. Jadi mau ada nggak ada itu orang juga, I'm fine gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi tumbuhan itu, knowledge, pengetahuan itu juga tumbuh. Jadi rasa percaya diri, pengetahuan itu kamu tambahin, kamu akan semakin punya rasa confidence dalam memilih pasangan. Saat kita sudah jadi sehat sama ego kita, sama keseharian kita, apapun yang kita pilih, kita sehat lah gitu. Lingkungan sekitar, pekerjaan, dan segala macam. Kita akan punya rasa keyakinan, confidence, rasa percaya diri. Aku milih orang yang tepat untukku. Seperti apa orang yang tepat gitu. Jadi tahu, bukan karena kita desperate. Kalau orang yang egonya fragile, egonya toxic, atau bahkan punya kebiasaan-kebiasaan yang toxic, kebiasaan-kebiasaan yang negatif, dan tidak punya rasa percaya diri, pasti akan memilih berdasarkan ingin bergantung gitu. Berdasarkan karena desperate, karena putus asa. Saat kita tidak putus asa, kita akan memilih orang yang lebih tepat lagi. Oke? You deserve love, you are lovable. Kamu berhak untuk mendapatkan cinta.
di sini. It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi ini aman buat kamu jatuh cinta karena kamu sudah berjuang, sudah kuat. So aku bakalan lihat lagi. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Jadi ini diminta untuk punya kebiasaan pemikiran yang sehat. Jadi belajar untuk bisa observasi. Saat kita dealing with someone, kita observasi dulu. The butterfly, relationship is evolving. Jadi hubungan akan lebih berkembang lagi ke fase yang selanjutnya. Dan ini bakalan mampu healing inner child masing-masing karena kalian growing. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Jadi untuk kalian yang masih punya trauma-trauma, takut disakitin, takut dikhianati gitu. Yang tadi aku bilang, kemampuan diri saat manusia punya rasa percaya diri tidak akan sakit, tidak akan kalau ditusuk aku kebal ibaratkan. Apapun yang orang lain lakukan, kita cuma bakalan bisa hahain aja. Pasti kita akan ngejudge orang itu, okay, that person berarti not meant for us gitu. Berarti memang dia bukan untuk kita. Nggak akan terjerumus dalam sama rasa sedih. Kita mampu untuk forgiving and let go. Di sini ada not enough. First stated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. Kurang-kurangin. Rasa ketidakpercayaan diri dan jealousy-nya kurang-kurangin. Karena yang tadi aku bilang, kehidupan percintaan yang sukses bukan hanya datang dari kita milih orang yang jujur dan baik aja, tapi dari kita sendiri punya confidence untuk tidak mensabotase sendiri gitu. Oke? Okay? Aku bakal lihat next-nya. What's next? Love life. Belajar untuk bisa balance ya saat memberikan cinta dan perhatian. Terus juga don't overthinking too much. Belajar untuk tadi punya rasa confidence. When you give love berdasarkan ketulusan, itu bakalan lebih mudah lagi. Jangan memilih seseorang saat desperate, saat sedih gitu, atau memutuskan untuk mempunyai hubungan karena ngerasa lonely. Yang ada itu cuma kebahagiaan sesaat aja. Belajar untuk bisa menghadapi kesendirian kamu sendiri, baru memilih seseorang yang tepat. Di sini cuma balance aja gitu yang kamu butuhkan dan rasa percaya diri. Dari energi The Page of Cups, what I see, ini udah mulai mampu jatuh cinta sama cinta sendiri gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini ya. Ini kadang-kadang suka self-sabotage beberapa dari kalian karena punya tadi ego yang tidak sehat atau bahkan jealousy, rasa tidak percaya. Hubungan dibangun dengan rasa percaya. Kalau masih punya kecemasan, oh dia bakalan selingkuh, oh dia gimana, atau bahkan harus banget tahu password sosial media, ngecek handphone dan segala macam, punya kecemasan berlebih kalau dia akan bohong, ya berarti failnya bukan dari dianya. Karena saat kita dealing sama orang paling jujur sedunia pun, kalau kitanya si manusianya masih punya ketakutan tersebut, masih punya isu tersebut, dan masih punya trauma tersebut, ya kan mensabotase sendiri aja gitu. Kayak kamu orang yang jujur, contohnya gini, kamu orang yang jujur terus kamu dicurigain bakalan selingkuh, kesel nggak sih? Kesel pasti lo gitu. Jadi yang akhirnya tadinya ada cinta malah jadi kayak berantem gitu. Jadi jangan memasalahkan atau ngebuat hal sepele jadi besar. Criticizing on one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, your relationship will magically transform. Kita mengkritik orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain itu cuma buat diri sendiri tidak bahagia. Kayak ada orang yang dalam argumentasi harus benar gitu, terus ngerasa menang,
kalau udah benar gitu. Pas ada argumentasi terus dia menang, merasa happy, tapi itu happiness yang palsu. Jatuhnya juga akan jadi hubungan yang rusak tetap gitu. Tetap rusak gitu. Nah, di sini belajar untuk bisa menerima orang yang kita hadapin apa adanya. Dan hubungan itu akan jadi lebih indah lagi. Ada freedom. There's nothing stopping you. The path is clear if you want to be. Gak ada yang menghambat kamu di percintaan. Jalannya mulus kok, gitu. Ada jalannya. Kalau kamu mau itu. Okay? So, coba lihat the outcome of the situation. Ini ada bouquet of flower, ini konsep happiness yang simple yang tadi aku bilang, banyak hal romansa. Ini beberapa dari kalian harus upgrade di pergaulan, itu bisa akan ngebantu. Jadi memutuskan hubungan-hubungan toxic, memutuskan kebiasaan-kebiasaan yang toxic, agar passionate-nya muncul lagi. Nah, kalau ke depannya banyak energi passionate, gairah yang muncul. Ini kalau aku lihat juga, untuk kalian yang single, lebih bisa untuk berdamai sama keluarga gitu. Itu akan sangat ngebantu. Oke? So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa buku reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!